Citika Putri. Hai, saya Emmanuel Rizky. Saya Balkis Rabbani. Saya Raden Ayu Aulia Azizanha. Hai, perkenalkan nama aku Anissa Dwi Yuliana. Nama saya Fadela Gania. Saya Hasuna Nurpalindri. Saya Marcella Lintang Nurzana. Aku Anggita Tia Puspita. Aku Anissa Fazria Zahra. Nama saya Jerry Firmansyah. Saya Sintia Claudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktikum Biokimia Klinik akan mempraktikkan tentang uji protein. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan tentang uji protein. Uji protein merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kandungan protein di dalam makanan. Selanjutnya denaturasi. Denaturasi merupakan hilangnya sifat-sifat struktur lebih tinggi oleh terkacaunya ikatan hidrogen dan gaya sekunder lain yang membutuhkan molekul itu. Faktornya itu perubahan suhu, pH, pelarut organik, garam-garam, dan logam-logam berat. Sebagai contoh denaturasi yaitu pada telur pada saat dari telur berwujud transparan dan cair. Saat dimasak, kulit telur membuat jadi buram, membentuk sebuah massa padat yang saling berhubungan. Itu dikarenakan pada suhu 60-70 derajat pada saat pemasakan, albumin pada telur membuka lipatannya dan menghasilkan suatu endapan berupa zat padat putih dan tidak dapat berubah bentuk semula. Terima kasih. Tujuan dari uji protein ini yaitu untuk mengetahui atau menganalisis suatu protein yang ada pada sampel. Sampel yang digunakan yaitu tahu, susu, dan telur, di mana protein tersusun dari polimer asam amino. Polimer asam amino sendiri merupakan senyawa yang tersusun dari gugus amina, hidroksil, serta rantai samping. Yang pertama, masukkan sampel susu. Kemudian, ditetes secukupnya 3 pewarna. Lalu diteteskan cuka secukupnya. Dan celupkan ke tempat. Jangan lupa perhatikan perubahan warna yang terjadi. Sampel susu. Kemudian teteskan 3 pewarna. Lalu teteskan sabun secukupnya. Kemudian celupkan ke tempat. Dan jangan lupa perhatikan perubahan warna yang terjadi. Sampel susu. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu meneteskan 3 pewarna. Lalu tambahkan garam secukupnya. Kemudian celupkan ke tempat. Sampel susu yang direaksikan dengan cuka, sabun, dan garam yaitu terbentuk endapan atau gumpalan pada susu yang direaksikan dengan cuka. Nah, protein pada susu yaitu kasein akan menggumpal bila ditambahkan dengan asam. Penggumpalan protein ini menandakan salah satu ciri fisik dari denaturasi protein. Penambahan cuka atau asam asetat dapat menyebabkan gumpalan pada susu dikarenakan asam asetat akan memberikan gugus H+-nya sehingga titik isoelektriknya akan semakin dekat. Apabila gugus-gugus yang bermuatan positif dan negatif jumlahnya sama, maka mereka akan saling menetralkan dan terbentuklah gumpalan atau endapan. Sampel yang kedua yaitu menggunakan tahu. Teteskan 3 pewarna yang berbeda. Lalu setelah itu tambahkan dengan garam secukupnya. Jangan lupa amati perubahan warna yang terjadi.
Nah, di wadah ini ada tahu yang sudah dihaluskan atau dikeringkan, dikasih warna kuning, warna merah di atasnya, dan terakhir warna hijau. Kemudian dituangkan cuka secukupnya. Wadah ini kedua yaitu ada warna kuning, ditaruh di atasnya, warna merah dan juga warna hijau secukupnya saja. Kemudian ditaruh katambat di atasnya di masing-masing wilayah warna sebanyak 3 buah katambat. Pastikan juga posisi katambatnya tegak lurus ya. Hasil uji protein dari sampel tahu terlihat bahwa pada saat pemberian reaksi sabun dengan cotton bud, warna makanan bergerak menjauhi cotton bud secara sangat lambat. Sedangkan pada saat penambahan reaksi cuka terbentuk sedikit sekali gumpalan, dan pada saat penambahan reaksi garam dapur tidak terjadi perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa tahu mengandung protein, namun hanya dalam kadar kecil dikarenakan pergerakan indikator yang lambat. Nah, di sini ada 3 sampel ya. Sampel pertama yaitu telur tambah dengan garam, sampel kedua ada telur tambah cuka, dan sampel ketiga ada telur ditambah dengan sabun. Masing-masing sampel dikeringkan warna 3 warna ya. Pertama warna hijau, kedua warna merah, dan ketiga warna kuning. Ini diletakkan di setiap wadah ya teman-teman. Nah, di sini untuk pada sampel pertama, di wadah pertama kita beri perlakuan yaitu kita tambahkan garam dapur ya teman-teman. Nah, pada sampel kedua kita tambahkan cuka secukupnya aja. Yang ketiga kita beri perlakuan yaitu tambahkan sunlight atau sabun secukupnya juga. Nah, kemudian kita letakkan katambat di masing-masing warna di atasnya, masing-masing warna 1 katambat ya teman-teman. Pastikan posisi katambat itu tegak atau lurus. Selanjutnya diberi juga kepada kedua di setiap warnanya dan di wadah ketiga. Bisa dilihat. Nah, ini hasil dari telur ditambah dengan garam. Sedangkan ini hasil dari telur ditambah dengan cuka. Dan yang terakhir yaitu hasil telur yang ditambah dengan sabun. Oke, sekian. Menjelaskan mengenai hasil pengujian dari sampel telur. Pada pengujian protein dengan sampel telur ini digunakan 3 jenis reaktan. Reaktan yang pertama yaitu garam, kemudian yang kedua ada cuka, dan yang ketiga ada sabun. Pada sampel telur yang direaksikan dengan garam menghasilkan reaksi berupa telur dapat melarutkan garam. Kemudian pada sampel yang kedua dan ketiga yaitu pada cuka dengan sabun, terlihat bahwa pada telur di kondisinya itu terdapat gumpalan atau sedikit berbusa pada sampel yang ditambahkan dengan sabun. Hal ini menandakan bahwa terjadinya proses denaturasi di mana pecahnya ikatan-ikatan yang berada pada sampel telur atau ikatan-ikatan protein, ikatan-ikatan peptida yang berada di dalamnya atau penyusun dari telur tersebut mengalami pemecahan atau proses denaturasi oleh sabun. Uji kualitatif protein merupakan suatu uji yang bertujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan itu mengandung suatu protein atau tidak. Pada percobaan kali ini, kelompok kami menggunakan sampel yaitu susu, tahu, dan telur. Untuk penguji kualitatifnya, kami menggunakan cuka atau asam cuka, garam dapur, sabun, serta 3 pewarna makanan lainnya. Dalam percobaan uji kualitatif protein kali ini dapat disimpulkan bahwa hasil positif hanya dialami oleh sampel yaitu susu saja. Hal ini dikarenakan susu mengandung suatu kasein pembentuk 80% dari susu yang berupa protein, di mana protein kasein tersebut dapat bereaksi dengan suatu asam. Yang digunakan oleh kelompok kami merupakan asam cuka,
yang dimana pembentuk kualitatif asam cuka tersebut dapat bereaksi dengan kasein sehingga dapat menunjukkan atau menimbulkan suatu hasil positif berupa adanya protein dalam sampel tersebut.